dari agama Kristen itu Bapak Ibu, yaitu Paulus. Pauluslah yang mengarang semua ajaran Nabi Isa atau Yesus. Paulus ini dia bukan pengikut, dia bukan sahabat, ya, dia bukan murid. Tapi Paulus ini, mohon maaf, musuhnya Yesus, musuhnya Nabi Isa. Dia hidup sezaman namun tidak pernah bertatap muka. Setelah Yesus wafat, ya kan, versi Kristen mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka semua ajaran Nabi Isa itu dirubah oleh Paulus. Dia seperti babi tadi, ya kan, haram jadi halal, khitan wajib jadi tidak wajib. Mengatakan sembahlah Allah, Allah maksudnya, maka disuruh nyembah Yesus. Dan banyak sekali ayat-ayat kontradiksi Bapak Ibu. Yang pertama, gak terlalu sok tahu, berlagak ahli atas apa yang Anda tidak mengerti sama sekali. Yang benar adalah sebelum bertemu Yesus, Paulus itu adalah pelaku dari hukum Taurat, yang mana ada ribuan hukum yang harus ditaati, termasuk soal halal haram. Bukan cuma 2 macam haramnya bro, ratusan. Penetapan halal haramnya itu pun ada ketentuannya, menyangkut kuku belah, menyangkut sisik ikan. Tidak betul bahwa Rasul Paulus itu mengubah ajaran Yesus. Justru Paulus sebelumnya adalah pelaku hukum Taurat. Paulus adalah pejabat keagamaan, ahli Taurat, ahli hukum. Paulus bukan latar belakang pejinah. Paulus bukan latar belakang tukang kawin. Paulus adalah rohaniawan agama, yaitu agama yang didasarkan pada hukum Taurat secara literal. Tidak ada kepentingan Paulus untuk mengubah ajaran Yesus. Orang itu mengubah karena punya kepentingan atau karena bodoh. Ada orang mengajarkan sesuatu memang karena dia bodoh atau ada maksud jahat karena punya kepentingan. Khalifah, saya bacakan kisah pertobatan Paulus dan berjumpa dengan Yesus. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia dan masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus, yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan,
Dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Mungkin perlu juga saya katakan kepada Anda, saudara Ustadz Khalifah Sinaga, bahwa kisah para rasul ini bukan ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus hanya menulis surat-surat. Jadi dari Matius sampai Yohanes sampai kisah para rasul bukanlah tulisan Paulus. Tetapi meskipun bukan tulisan Paulus, di dalam kisah-kisah perjalanan pelayanan Paulus itu, Paulus ditulis sebegitu jelas dan terperinci mengenai pelayanannya bagi kebenaran yang Yesus telah ajarkan secara teliti dan benar. Bahkan Paulus merelakan dirinya terpenjara demi ajaran Tuhan Yesus. Bukan sebaliknya seperti yang Anda katakan, bahwa Paulus membuat perbedaan dari yang Yesus ajarkan. Jadi sangat jelas di sini apa yang Anda katakan itu hadir dari satu perangai yang berbanding terbalik. Ibarat kaki Anda digantung ke atas dan kepala Anda tertanam di bawah. Anda juga mengatakan bahwa ajaran Kristen itu semua dikarang oleh Paulus. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda bahwa isi perjanjian baru itu yang menuliskan tentang kisah-kisah Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul itu bukanlah Paulus yang menulis. Yang ditulis oleh Paulus adalah surat-surat Paulus itu. Ada surat Paulus kepada orang Efesus, orang Filipi, orang Kolose, Tesalonika, dan kepada pelayan yang lain seorang bernama Timotius dan Titus serta Filemon. Tetapi surat Yakobus, surat Petrus, surat Yohanes, surat Yudas, dan kitab Wahyu bukanlah karangan Paulus. Sebab kitab Wahyu itu adalah tulisan daripada Yohanes. Maka ada tertulis Wahyu kepada Yohanes. Jadi Anda berlagak tahu atas apa yang Anda tidak tahu. Anda berlagak ahli dengan mata buta yang tidak pernah membaca sebuah disiplin pemahaman dari suatu buku. Tertulis betapa istimewanya pertemuan Yesus dengan Rasul Paulus. Yesus yang sudah dipermuliakan, justru bukan Yesus
pada masa sebelum dia dipermuliakan. Artinya dipermuliakan itu adalah setelah dia naik ke sorga pada hari ke-40. Disaksikan oleh 500 murid. Bagaimana mungkin Anda seorang mantan aktivis Kristen tetapi tidak tahu kisah Rasul Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Yesus? Jadi soal Anda mengenai apa yang Anda baru sampaikan ini adalah dalam dua kemungkinan ini. Yang pertama, sebagai seorang mantan aktivis Kristen, saudara membohongi orang dengan status keagamaan. Betapa memalukannya Anda itu. Atau mungkin Anda mau cari duit dengan cara berbohong. Nah, kalau Anda memang tidak sengaja membohongi orang, mestinya di bawah video itu tidak tertulis bahwa Anda mantan aktivis. Setahu saya aktivis itu adalah orang yang aktif, memahami di mana dia punya aktivitas. Jadi kalau orang itu aktivis Kristen tidak tahu kisah Paulus, itu mungkin sebenarnya Anda tidak pernah aktivis, atau mungkin tidak benar data itu, tetapi sengaja Anda buat supaya Anda mendapatkan sebuah keuntungan. Artinya di dalam hal ini, dalam tampilan Anda, kalau betul Anda berbohong dan menipu di sini, maka demikianlah betapa kasihannya umat itu Anda buat di dalam status saudara berdiri di mimbar atau nongkrong di mimbar, saudara membohongi orang. Betapa saya kasihan juga Anda bisa ditampilkan dalam keadaan sebodoh ini. Yang benar justru Pauluslah yang terus-menerus berjuang untuk memberitakan Injil. Dan bahkan demi nama Yesus, Paulus banyak mengadakan mujizat yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, bahwa dia membuat berjalan orang yang lumpuh, bahwa dia membangkitkan orang mati, bahwa dia mengusir setan dari orang-orang yang dirasuki roh setan. Itu dilakukan oleh Rasul Paulus demi nama Yesus, dengan mengatakan di dalam nama Yesus keluar kepada iblis. Nah, lalu kemudian justru Pauluslah yang paling ketat mengajarkan kesucian nikah seperti yang Yesus ajarkan. Salah satu yang Yesus ajarkan tentang kesucian nikah adalah kesetiaan pasangan suami istri yang hanya boleh diceraikan karena zina salah satu pasangan itu, atau dipisahkan oleh kematian. Jadi justru orang-orang yang anti ajaran Paulus lah yang anti Yesus. Semua ajaran yang memperbolehkan poligami adalah ajaran aib. Sekali waktu orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, mengapa Musa memberikan surat cerai? Yesus menjawab, karena kekerasan hatimu, maka Musa memberikan surat cerai. Jadi yang memberikan surat cerai adalah Musa dengan keterbatasannya, bukan firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata bahwa sesungguhnya sejak semula bukanlah demikian. Seorang perempuan adalah untuk seorang laki-laki, sama seperti Adam dan Hawa. Lalu bagaimana dengan Abraham yang punya istri dua? Kalau saudara perhatikan Alkitab, semua tindakan itu dipandang oleh Tuhan sebagai cela dan aib. Tetapi sayangnya banyak orang menganggap sesuatu yang aib di dalam Alkitab, sesuatu yang aib
menurut ajaran Yesus dan menurut ajaran Paulus justru menjadi identitas agamanya. Jadi kepada pendengar dari video Anda, semoga mereka juga menyaksikan ini supaya mereka mengerti dan tahu bagaimana Anda dan siapa Anda. Kalau kita lebih memilih penjelasan yang bodoh daripada penjelasan yang terkonfirmasi, yaitu hak kita juga. Puncaknya Bapak Ibu, saya masuk Islam, mulai saya berpikir Pak, saya banyak membanding-bandingkan Pak, karena saya hobi membanding-bandingkan antara agama saya Kristen dulu dengan agama Islam. Yang pertama Bapak Ibu, saya bandingkan masalah sholat, ya kan? Saya luar biasa sekali melihat ibadah umat Islam itu, yaitu sholat. Tertata sekali. Sebelum kita sholat, hal pertama sekali yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Berwudu, betul? Berwudu artinya bersuci Pak. Kenapa kita bersuci? Karena kita ingin menjebak Allah Zat yang Maha Suci. Maka terlebih dahulu kita bersuci. Kita sucikan mata kita, tangan kita. Lalu saya bandingkan Bapak Ibu ketika saya di Kristen, mohon maaf, di Kristen itu tidak mengenal junub, tidak mengenal berwudu. Pokoknya pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai sepatu, masuk itu ke gereja. Sampai di gereja ngapain? Mohon maaf, hanya nyanyi-nyanyi doang. Apa bersucinya? Kalau saya sebelum ke gereja, saya sudah mandi, bersih semua. Tidak perlu hanya megang kuping. Begitu loh. Sudah mandi dari rumah. Untuk apa cuci muka? Udah mandi dari rumah pakai sabun, pakai sampo. Lalu tiba-tiba apa saya harus lebih membersihkannya tanpa sabun dengan waktu sebegitu singkat? Allah itu adalah roh. Kita bertemu Allah itu adalah di dalam roh dan kebenaran. Soal sucinya karena cuci muka, ketika Anda cuci muka pun, mandi dan sebagainya, di dalam perutmu itu banyak tai. Jadi fisik itu tetap saja tidak pernah suci di hadapan Allah. Kalau kesucian fisik yang saudara bawa kepada Allah, kesucian fisik itu bohong. Sama saja di hadapan Allah. Karena apa? Karena Allah juga melihat tai di dalam perutmu itu. Goblok. Lalu kemudian bohongnya Anda itu nyampe di gereja hanya nyanyi-nyanyi doang. Oh tidak. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, bukan dengan jidat. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hati kita itu yang harus merendah. Tidak punya pikiran kotor. Tidak punya pikiran supaya menikah terus berulang-ulang. Lihat istri orang lalu kawinin. Pikiran itu yang harus kita sucikan. Hati kita. Lalu kemudian aktivitas di gereja itu adalah menyelidiki firman Tuhan. Karena memang pengajaran di dalam kekristenan itu bukan pengajaran yang hanya bisa dikecap dengan otak TK. Memang pengajaran tentang ketuhanan di dalam kekristenan itu tidak akan bisa dimengerti hanya dengan otak saja. Dia memerlukan kesucian yang luhur. Tetapi itu pun kesucian kita, usaha kita tidak sanggup. Hanya kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa mengenal. Karena Tuhan bukan konsep manusia. Sejak kapan rupanya itu? Setelah Nabi Muhammad, lalu beliau wafat, apakah ada masanya Nabi Muhammad itu misalnya sholat? Kalau sholat itu lebih suci, jangan saudara pikir hanya Anda yang bisa baca Alkitab dengan pemahaman yang sebegitu rupa. Saya semua buku saya pahami, hanya saya tidak mau terlalu gegabah. Semua sejarah agama juga saya pahami, saya periksa. Saya menghabiskan waktu belajar, baik secara formal, ya. Ini karena Anda ini rempet-rempet ke ibadah Kristen. Jadi jikalau Anda bersuci seperti Anda jelaskan tadi,
Bisa jadi memang Anda lebih suci dari Nabi Anda. Iya juga. Sejak kapan bersuci yang Anda jelaskan tadi itu ada? Saya tidak mau katakan di sini. Itu supaya saudara mengerti sejak kapan sholat 5 waktu itu dimulai. Seandainya sholat 5 waktu itu dalam pengajaran Anda adalah bersuci untuk membedakan kelebihannya dengan ibadah orang Kristen, saudara harus membandingkannya juga dengan termasuk di internnya sejarah agama Anda itu. Coba kasih saya bukti. Apakah ada kisah Muhammad itu sholat? Kalau Anda bicara soal sunat yang Anda tuduhkan Paulus mengubahnya, apakah ada kisah di Al-Quran bahwa Muhammad itu dalam sebuah peristiwa disunat? Bisa nggak Anda kasih bukti dan data yang terkonfirmasi bahwa Muhammad itu disunat dan dia melakukan sholat? Bantu saya, karena saya pun mempelajari itu. Tapi jangan asal saudara sambung-sambung dengan asumsi Anda. Karena Anda sendiri mengajarkan tentang Paulus kepada pendengar Anda itu hanya ngarang sendiri tanpa data. Mengapa saya harus agak maju ke sini? Karena memang ada dasar saya. Ketika Anda mau mengoreksi dengan mulut bengkok mengatakan bahwa orang ke gereja itu hanya nyanyi doang. Ketika ceramah ini saudara tampilkan, sebenarnya saudara mikirnya serius enggak sih? Masa ke gereja hanya nyanyi doang? Di gereja itu ada penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam gereja itu bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan yang mengasihi manusia, yang hadir kepada manusia milik kepunyaannya. Di dalam gereja itu menyelidiki kitab suci, yaitu kitab suci dimulai dari Taurat yang ditulis oleh jari tangannya sendiri. Taurat itu ditulis oleh jari Allah sendiri. Dan Injil itu ditulis oleh dorongan roh Allah sendiri. Bahkan disebut di dalam kitab Roma, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Jadi sangat patut untuk diselidiki setiap hari, termasuk di gereja. Lalu kemudian aktivitas di gereja itu adalah untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Saya yakin Anda numpang keren di YouTube adalah juga karena doa orang Kristen. Oleh karena doa orang Kristen, maka lahirlah orang-orang pintar yang menciptakan YouTube, yang menciptakan Facebook, yang menciptakan listrik, yang menciptakan toa pada awalnya. Anak-anak orang Kristen itu telah menciptakan kebutuhan-kebutuhan manusia yang berhubungan dengan teknologi pertanian, yang berhubungan dengan teknologi transportasi, yang berhubungan dengan teknologi telekomunikasi, dan yang berhubungan bahkan dengan teknologi kesehatan dan banyak yang lain. Itu kami doakan. Semua orang kami doakan. Kami tidak mau berdoa supaya orang-orang beragama lain dilaknat oleh Allah. Kami tidak berdoa seperti itu. Bahwa di gereja itu ada nyanyi-nyanyi. Anda betul. Kalau itu Anda memang pintar. Benar. Pintar Anda kalau soal itu. Ada nyanyian untuk mensyukuri kebaikan Tuhan yang datang di dalam kemahakuasaannya dan
kasihnya yang sangat besar, yang tidak terbatas, sampai hadir di antara manusia. Itu ada nyanyiannya. Tetapi ada nyanyian lagi untuk membawa jiwa kita kepada keluhuran kemanusiaan. Di dalam nyanyian itu juga bernuansa doa, di mana kita meminta hikmat. Sangat banyak kegiatan, tetapi bukan desain ibadah itu ukurannya. Bukan senam pagi siang sore itu yang kami percayai sebagai ukuran suatu ibadah itu menjadi berkenan. Semua ibadah Kristen adalah konsep dari Allah pencipta itu sendiri yang ditulis di Alkitab. Jadi bukan hanya nyanyi doang. Jangan berbohong. Berani-beraninya Anda nuduh orang bergereja itu hanya nyanyi-nyanyi doang. Ulama kok berbohong seperti Anda itu. Kasihan aku lihat kau. Saya tidak membencimu. Mau apapun pilihan keyakinanmu. Jelas tidak. Karena memang bahkan di satu sisi saya lebih suka orang-orang bodoh dan yang tidak punya hati murni itu jangan sampai berkiprah di dalam kekristenan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya orang yang berkiprah di dalam kekristenan itu adalah orang-orang intelektual, orang yang punya hati yang luhur, orang yang tidak menyimpan kebencian, orang yang penuh kasih, orang yang menghendaki semua manusia diselamatkan. Itu yang saya harapkan berkiprah di dalam kekristenan. Saya tidak bangga kalau orang yang berkiprah di kekristenan itu adalah orang yang pintar ngibul dengan dasar membela. Sama saja itu setan, iblis. Itu kalau di dalam konsep kekristenan berpikir. Kalau memang betul seperti itu, ya memang harus begitulah menyampaikan kebenaran. Tapi tidak membuat data yang salah. Mohon maaf Bapak Ibu, itu kejadian, ini fakta, saya bukan mengejek, enggak. Karena tidak boleh kita mengejek agama-agama di luar agama Islam, betul. Kita bicara fakta, mohon maaf, ya. Pengalaman saya ini, Pak. Malam harinya, Pak, Nuwa, minum khamar, mohon maaf, berzina sekalipun, besok ke gereja itu, Bapak Ibu. Ini Ustadz terbiasa lihat orang zina. Nggak ada berbudu-budu, nggak ada mani-mani besar, nggak ada. Jauh sekali. Bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat, antara perbandingan agama Islam dan Kristen itu. Jadi termasuklah kebohonganmu yang sekarang perbedaannya ya. Saya setuju bahwa itu sangat berbeda jauh. Bagai timur dan barat. Tinggal yang barat yang mana yang timur. Kalau seperti Anda ini mutu gurunya, saya percaya, tambah yakin saya. Dengan penampilan Anda dalam ceramahmu ini, tambah yakin saya kalau memang seperti inilah guru-guru di seberang sana, di sampingmu, maka memang ya tambah yakin saya